walaupun Yesus mencintai seluruh manusia, tapi kalau yang mencuri, yang membunuh, gimana bro? Kalau yang gua mengerti dan gua paham saat ini, kalau kita melawan dia dan berbuat intinya tidak mengikuti ajarannya, mentok-mentok bukan ke neraka, tapi ya binasa, mati dan gak ada afterlife. Terus orang sering nanya kan, jadi gak adil banget dong. Sekarang gua ngerasa gini, sebenarnya surga neraka itu ada hari ini di dunia. Hidup aja udah susah banget kayak neraka kok. Sebelum kita jauh-jauh banget gitu. Lagi lo hidup. Oke, selamat siang Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali melalui video ini. Dan pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat penting bagi diri kita sendiri, yaitu mengenai soteriologi atau keselamatan yang alkitabiah. Nah, mungkin Anda bertanya, mengapa tiba-tiba ya Saudara Tony membahas tentang keselamatan yang alkitabiah? Ya, karena ini perlu bagi kita. Dan yang kedua, di zaman sekarang ini ada suatu topik yang sangat hangat untuk dibahas, mana ada aliran, juga ada yang berkata itu sekte, yaitu Kristen progresif. Ya, Kristen progresif. Jadi muncul suatu kepercayaan baru. Sebenarnya ini sudah lama ada pengajarannya, tetapi baru di zaman ini mencuat. Ya, dan publik tahu dan heran begitu ya. Mengapa heran? Karena pengajaran soteriologi mereka atau keselamatan ya yang mereka ajarkan itu berbeda dengan Kristen yang umum gitu ya, yang konservatif. Sehingga banyak orang Kristen bertanya, ya, apakah mereka benar Kristen dan apakah doktrin keselamatan yang mereka ajarkan itu benar atau sesuai Alkitab atau tidak gitu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, Kristen progresif ya, sebenarnya ada banyak ya kesalahan yang mereka ajarkan, ada banyak. Misalnya tidak menerima Alkitab sebagai otoritas satu-satunya ya yang berkuasa ya dalam hidup manusia. Mereka tidak terima itu dan masih membuka diri ya dengan menerima kanon terbuka, dan juga berkata bahwa tidak ada surga dan lain sebagainya. Tetapi hal penting yang harus kita bahas yang harus kita bantah yaitu doktrin soteriologi mereka. Nah, mereka mengajarkan bahwa manusia bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Ya, sekali lagi, Kristen progresif mengajarkan bahwa manusia bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Oh, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tidak yakin gua akan menyembah seorang Tuhan yang rela membiarkan seorang yang sangat baik dan mulia seperti Habib Jafar yang hidupnya baik banget bakal masuk neraka hanya karena dia tidak bilang gua percaya sama Yesus Kristus. Gua nggak percaya bahwa Tuhan itu tidak adil atau setega itu. Karena kita melihat Tuhan sebagai Bapa yang baik. Nggak mungkin orang kalau hidupnya udah baik hanya karena dia tidak berdoa lipat tangan, hanya karena berdoanya itu sujud di lantai, hanya karena bajunya berbeda, hanya karena dia bacanya asyhadu bukan dibaptis, hanya karena hal-hal itu. Tapi sisanya hidupnya baik semua. Gua nggak bisa melihat bahwa Tuhan gue tuh kayak gitu. Itu balik lagi ini kontroversial nih. Saya nonton satu channel di mana salah seorang pendeta Kristen progresif menyinggung tentang doktrin keselamatan, dan dia berkata di situ bahwa ya, ketika dia ditanya orang, menurut Pak Pendeta, ya kan, apakah orang di luar Kristen itu masuk surga atau enggak sih? Nah, dia menjawab dia berkata begini, saya yakin tidak ya, orang di luar Kristen atau tidak percaya kepada Yesus tidak mungkin masuk neraka. Mengapa? Karena hanya gara-gara tidak percaya Yesus, tidak percaya Alkitab, tidak jadi Kristen, dia yakin
tidak mungkin orang itu masuk neraka. Karena kenapa? Ya, dia melihat, ya misalnya ada ibu-ibu, ambil contoh kan, misalnya ada ibu-ibu, dia bilang, ada ibu-ibu yang hidupnya baik, ada juga orang yang dalam hidupnya baik. Nah, dia bilang nggak logis kalau itu masuk neraka. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dan dia berkata kepada teman-teman yang di sekitar dia, walaupun itu umat agama lain, dia berkata apa? Kita ini anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan Yesus, dan kita ini ya masuk surga. Oh, ini kalau tidak dipahami dengan baik, dicermati dengan baik, kita bisa terbawa arus. Tetapi Kristen fundamentalis harus bisa memilah kebenaran. Jadi gini, kepercayaan kita bukan didasarkan pada perasaan, ya kan, atau pada logika. Utamanya didasarkan pada apa? Kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, saat ini ya ada beberapa sebenarnya ada beberapa jalan atau syarat keselamatan yang ditawarkan oleh manusia, ya kan? Ada beberapa, misalnya ini. Ada yang berkata manusia bisa diselamatkan melalui beramal. Ya, beramal sama dengan berbuat baik, hidup baik. Ya, melalui itu ya Tuhan akan mempertimbangkan. Kalau misalnya kebaikan kita lebih banyak ya daripada dosa kita, maka ini orang bisa masuk surga, kata mereka. Ya. Dan ada juga yang berkata bahwa keselamatan bisa diperoleh dengan bertapa. Ya, jadi mengurung diri. Dia melihat dunia ini penuh dengan dosa dan dia menjauh dari dosa. Dengan cara apa? Ya dengan cara apa? Bertapa. Dia bertapa di goa, di manakah gitu ya. Dia melakukan hal itu. Ada juga yang berkata bisa melalui menaati hukum Taurat. Wow, dia menjaga kesuciannya. Dia melakukan hari Sabat, ya kan, tidak makan makanan yang haram, katanya, padahal tidak ada yang haram, ya, dan lain sebagainya, taat pada hukum Taurat. Rasul Paulus berkata bahwa kalau engkau menaruh keselamatan pada hukum Taurat, engkau lepas dari Kristus. Galatia pasal 5 ayat 1. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, masih banyak versi ya syarat keselamatan yang ditawarkan oleh manusia. Tetapi apakah itu kebenaran? Kalau kita lihat Alkitab menjawab bukan. Ya, bukan. Mengapa? Karena apa kunci utama yang harus kita pahami dalam doktrin soteriologi apa? Ya, apa hal yang harus diselesaikan supaya manusia pasti selamat dan bisa selamat? Apa? Kuncinya adalah dosa. Ya, yang membuat manusia tidak selamat, yang membuat manusia masuk neraka, yang membuat manusia ya dimurkai oleh Allah. Itu bukan karena kita ya bodoh, pintar, ganteng, jelek dan lain sebagainya, kaya, miskin. Bukan. Yang membuat manusia dimurkai oleh Allah adalah karena dosa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dosalah yang membuat kita najis di mata Allah. Dan orang berdosa ya tidak mungkin masuk surga. Mengapa? Karena surga adalah tempat yang maha kudus. Dan Allah pribadinya itu kudus. Bagaimana mungkin orang najis bisa ke surga? Tidak mungkin. Dan Roma pasal 6 ayat 23 berkata, upah dosa ialah maut. Ya, ialah maut. Nah, kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, ya, kita melihat nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Awalnya ya bagus, kudus. Ya, mereka malah bersama-sama dengan Allah. Tetapi Alkitab mencatatkan bagi kita bahwa singkat ceritanya, Adam dan Hawa melanggar hukum Allah. Saat itu Allah berkata apa? Engkau akan mati. Mati dalam arti apa? Oleh karena pelanggaran itu menghasilkan kematian. Kematian apa? Kematian fisik dan kematian rohani, masuk neraka. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, ada yang berkata Tuhan jahat. Tidak.
Tuhan tidak jahat. Tuhan bekerja sesuai sifatnya. Sifat maha adilnya menuntut keadilan. Apa? Siapa bersalah harus dihukum. Sama kok, sistem pemerintah memakai sistem yang Allah pakai. Siapa yang bersalah harus dihukum. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah hukum mereka. Allah berkata, upah dosa ialah maut. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, oleh dosa satu orang, di dalam Roma pasal 5 ayat 1, semua manusia memiliki posisi orang berdosa. Ya, posisi orang berdosa. Di dalam Roma pasal 3, ya, ayat 10 berkata apa? Tidak ada satu orang pun yang benar, seorang pun tidak. Semua najis di mata Allah. Najis di mata Allah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Semua manusia sudah terkutuk di mata Allah karena dosa. Nah, apa upahnya? Ya, upahnya neraka. Upah dosa adalah neraka. Apakah ada orang yang suci di dunia ini? Agama apapun dia ada? Tidak ada. Tidak ada orang yang suci di dunia ini, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Karena semasih kita yakin kita keturunan Adam dan Hawa, kita juga adalah orang berdosa. Karena nenek moyang kita sudah jatuh. Lalu mungkin kita bertanya, oh Tuhan, bagaimana cara saya, ya, sebagai orang yang berdosa ini bisa datang ke hadirat, bisa, ya, pergi ke surga, bisa selamat Tuhan. Ya, mungkin kita bertanya begitu. Dan ini yang harus perlu kita pertanyakan, ya, dan terus kita cari kebenarannya. Bagaimana caranya? Dan manusia terus menggali ini, ya, mencari ini, bagaimana cara masuk surga. Ya, dengan berbagai cara mereka lakukan seperti tadi, berbuat baik, ya kan, menyembah berhala apa gitu ya, bertapa, melakukan hal-hal ya yang menurut mereka ini bisa selamat gitu, ya, mudah-mudahan bisa selamat. Tetapi kata mudah-mudahan tidak bisa meyakinkan hati bahwa kita pasti masuk surga. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, intinya apa? Intinya kalau kita mau masuk surga, kita harus menyelesaikan dosa. Ya, dosa harus diselesaikan, barulah kita layak masuk surga. Lalu bagaimana cara dosa diselesaikan? Nah, seperti saya bilang tadi, ada orang melakukan, ya, perjamuan kudus dengan makan perjamuan dia langsung kudus, ya kan? Ada orang juga melakukan amal, ya kan? Kalau amalnya banyak, ya, dia bisa dipertimbangkan untuk masuk surga dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak benar, tidak masuk logika, ya. Misalnya satu ibu-ibu dibunuh oleh seseorang, ya kan? Ketika dia dibunuh dan orang yang membunuh ini ditangkap oleh pemerintah, ya, polisi. Dan ketika dia ditangkap, dia berkata kepada polisi, oh polisi, saya hilaf, ya, boleh tidak saya diampuni, saya akan menebus kesalahan saya dengan apa? Dengan membayar, ya, pakai uang kah, kebaikan kah, bangun apakah, boleh tidak? Asal saya jangan dipenjarakan, apalagi dihukum mati. Pemerintah yang adil akan menjawab apa? Oh tidak, amalmu tidak diterima, hukuman harus dijatuhkan apa? Masuk penjara, hukuman mati dan lain sebagainya. Sama dengan hukum Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, kembali kita ke Alkitab. Alkitab yang menjawab. Alkitab berkata apa? Kalau saya katakan begini, salib jalan hidupku, ya, salib jalan hidupku. Mengapa saya berkata demikian? Cara dosa diselesaikan adalah melalui hukuman, ya, melalui hukuman, ya. Dan inilah yang membedakan kekristenan dengan semua agama di muka bumi ini. Ini yang membedakan. Dosa harus dihukum. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Dosa harus dihukum, ya. Upah dosa adalah maut. Dan ini sifat keadilan Allah. Dan di lain sisi memang dosa harus dihukum, tetapi kasih Allah juga Allah ya, tunjukkan kepada manusia melalui apa? Dia akan berjanji menyelamatkan manusia lewat apa? Mengirim juru selamat. Siapa juru selamatnya? Singkatnya adalah Yesus
Yesus Kristus Immanuel. Ya. Dia adalah Immanuel. Dia adalah Yesus Kristus. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya tahu banyak pihak yang bertanya dan bahkan menolak. Oh Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Juru Selamat dan lain sebagainya. Tetapi Alkitab menerangkan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Mengapa kita berkata bahwa melalui Yesus kita pasti masuk surga? Mengapa? Ya. Kembali ke alasan pertama. Cara dosa diselesaikan adalah melalui hukuman. Mestinya manusia yang harus dihukum di atas kayu salib atau dihukum di neraka. Tetapi oleh kasih Tuhan, Dia berjanji kirim Juru Selamat. Dan janji itu dinyatakan 2000 tahun yang lalu ketika Yesus dihukum di atas kayu salib. Ada banyak yang berkata, mengapa kalau Yesus Allah, mengapa Dia mati? Oh saudara, bukan kealahannya yang mati, kemanusiaannya. Mengapa Yesus mati? Itu Dia mati sesuai kehendaknya. Karena apa? Karena kita. Bagi siapa? Bagi kita. Bagi kita orang berdosa. Dia menggantikan kita dihukumkan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi alasan Yesus mati di atas kayu salib yaitu menggantikan kita dihukumkan karena dosa. Sehingga di dalam 1 Petrus pasal 2 berkata apa? Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Ya, oleh bilur-bilurnya. Bagaimana cara kita disucikan? Ya, bukan karena perbuatan, bukan. Kalau kita baca di dalam Yesaya, ya, perbuatan kita itu tidak layak di hadapan Allah. Ya, jadi Kristen progresif itu tidak mengerti kebenaran sebenarnya. Dalam Yesaya pasal 64 ayat 6 berkata demikian. Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, ya, seperti kain kotor. Ya, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Ya, kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, di Yesaya berkata apa? Kesalehan. Saya yakin Yesaya itu orang yang paling saleh, karena dia salah satu nabi. Tapi dia berkata apa? Kesalehan kami seperti kain kotor. Kalau kita membawa perbuatan kita, kesalehan kita di hadapan Allah yang maha kudus, yang maha suci, atau kita bandingkan, oh tentu akan terlihat jelas bahwa kita ini najis, kotor di hadapan Allah yang maha kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, perbuatan tidak bisa menyelamatkan. Di dalam Titus pasal 3. Coba kita lihat di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Berkata begini, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik, bukan. Jadi Yesus mati di atas kayu salib itu menggantikan kita dihukumkan. Ya, tujuannya apa? Menyelesaikan hukuman dosa. Dan yang menyelesaikan hukuman dosa ini hanya Yesus. Dan Dia berkata di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 apa? Keselamatan disediakan, anugerah tersedia bagi semua manusia. Jadi ini diberikan dengan cuma-cuma. Ya, anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma, dan tidak ada perbuatan baik di dalamnya yang kita lakukan. Dalam keselamatan tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan. Tidak ada. Yesus yang bekerja untuk keselamatan kita. Tanggung jawab kita apa? Hanya menerima dengan hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau menyelamatkan saya. Dan di dalam Roma berkata apa? Ya. Di dalam Roma berkata apa? Pasal 5. Coba kita buka di dalam Roma pasal 5. Ya, setelah dosa kita diselesaikan, dalam Roma pasal 5
ayat 9 dan 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya, oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi kita memiliki kepastian keselamatan melalui hidup siapa? Yesus. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita atau usaha-usaha lain, bukan karena kebaikan. Kita diselamatkan oleh darah Yesus Kristus. Kedua, kita disucikan melalui apa? Melalui coba kita baca di dalam Ibrani, ya. Ini sangat indah sekali di dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 10. Bagaimana cara manusia disucikan di hadapan Allah? Bagaimana? Surat Ibrani pasal 10 ayat 10 menjawabnya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita dikuduskan, ya, satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik atau usaha lainnya, ya, bukan, tetapi melalui kematian Yesus Kristus, darah Yesus Kristus. Kita disucikan melalui apa? Melalui darah Yesus Kristus. Kita menerima Roh Kudus, ya, dengan cara apa? Ya, dengan cara di dalam Efesus, ya, Efesus pasal 1 ayat 13. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Ya, jadi cara kita menerima Roh Kudus bagaimana? Oh, bukan dengan bahasa lidah dan lain sebagainya, bukan. Cara kita menerima Yesus adalah bertobat dan percaya atau menerima anugerah Yesus Kristus. Dan bagaimana cara kita menjadi anak Allah? Ya, bagaimana cara kita menjadi anak Allah? Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, ya, berkata, Injil Yohanes pasal 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, jadi bagi orang-orang yang bertanya di mana ada keselamatan, Yesus sudah menjawab, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Bagaimana cara saya selamat Tuhan? Melalui darah Yesus. Bagaimana cara saya kudus? Melalui darah Yesus. Bagaimana saya cara menerima Roh Kudus? Melalui menerima Yesus. Bagaimana cara saya menjadi anak Allah? Melalui menerima Yesus. Oh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dan di dalam Roma pasal 1, ya, Roma pasal 1 ayat 8, ya, berkata demikian, ya, demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya, jadi bagi orang-orang yang ada di dalam Yesus Kristus tidak ada penghukuman neraka lagi. Ya, tidak ada. Yang ada apa? Kebahagiaan surgawi. Karena ketika kita meninggalkan dunia ini dengan iman bersama Yesus pasti masuk surga. Karena apa? Hukuman dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Oh Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, inilah kebenaran. Ya, inilah kebenarannya. Dan mengenai Kristen progresif yang berkata bahwa seseorang bisa diselamatkan dengan berbuat baik dan lain sebagainya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Kita tidak rasis, kita tidak benci orang atau agama lain siapapun, tidak. Tetapi kita melihat kebenaran Allah. Ya, Allah yang menyatakan kebenarannya bahwa manusia diselamatkan bukan melalui perbuatan baik, tetapi melalui darah Yesus Kristus. Sekiranya kebenaran ini, ya, menguatkan iman kita sebagai orang Kristen, dan kita terus berpegang dan berkata, salib adalah jalan hidupku.
Maranatha.